Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Milad Sugiharto. Saya dari jurusan Tasawuf Psikoterapi. Di sini saya akan sedikit membahas tentang apa yang sudah saya baca tentang buku Sosiologi Korupsi yang ditulis oleh Syed Hussein Alatos. Dalam buku ini, penulis membedah tentang korupsi, dari mulai ciri-ciri korupsi sampai pencegahan korupsi. Juga di dalam buku ini, penulis memberikan contoh-contoh korupsi di berbagai negara. Penulis menulis 3 tipe fenomenal yang tercakup dalam korupsi. Di antaranya penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Syed Hussein Alatos menyebutkan dari ketiga itu tidak sama, namun mereka tidak diklarifikasikan dalam satu judul. Syed Alatos merumuskan korupsi ke dalam 3 bidang: masalah fungsi korupsi, sebab korupsi, dan pencegahan korupsi. Di sini saya akan sedikit membahas tentang makna korupsi. Makna korupsi di antara studi dulu dan sekarang tidak tentang korupsi, tidak dijumpai adanya kesinambungan perkembangan teori dan analisa. Lebih-lebih lagi, sosiologi korupsi pada umumnya relatif memperoleh perhatian sedikit saja dari para ahli dan ilmu sosial. Istilah korupsi menurut pemakaian umum istilah korupsi pejabat. Kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi, dengan maksud untuk mencapai apa yang dia inginkan. Fenomena lain yang bisa dianggap sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara. Jadi dalam buku ini, korupsi tidak hanya diartikan dalam bentuk uang ataupun apapun. Jadi pengangkatan sanak saudara tanpa dengan peraturan, tanpa dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, maka itu adalah salah satu disebut korupsi. Tidak itu hanya rekan, sanak saudara dan teman, dan para politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik disebut dengan nepotisme. 3 tipe fenomenal yang mencakup dalam istilah korupsi. 1. Penyuapan atau disebut juga dengan bribery. Yang kedua, pemerasan atau encortion. Dan yang ketiga, nepotisme. Semua tidak sama sekali. Ciri-ciri korupsi yang pertama ada korupsi yang melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi melibatkan keserba rahasiaan kecuali sudah merajalela. Jadi ada korupsi yang mungkin di Indonesia sudah merajalela dan itu hal yang dibiarkan. Yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Keuntungan itu tidaklah senantiasa berupa uang. Dan yang keempat, mereka melakukan korupsi untuk menyelubungi perbuatan dengan berlindung di balik perbuatan hukum. 4. Mereka melakukan korupsi untuk menyelubungi perbuatannya dan berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, mereka yang terlibat dengan korupsi adalah yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas yang mampu untuk pengaruh itu sendiri atau pengaruh diri sendirinya untuk keuntungan sendiri lah. Yang keenam, setiap korupsi mengundang penipuan, biasanya pada bagian publik atau masyarakat umum. Yang ketujuh,
Setiap bentuk korupsi adalah pengkhianatan atau pengkhianatan kepercayaan. Yang kedelapan, setiap bentuk korupsi melibatkan bentuk ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu sendiri. Yang kesembilan, perbuatan korupsi mengandung norma tegas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. Ciri yang tadi saya sebutkan bisa diperluas. Sudah cukup berfungsi sebagai seperangkat kriteria yang digunakan untuk mengklarifikasi korupsi. Suatu perbuatan korup haruslah dilewati dengan semua ciri-ciri di atas. Ciri-ciri itu diangkat melalui induksi normatif. Selama 20 tahun yang lalu, di mana penulis telah menyaksikan atau mendengar tindakan korupsi yang bentuk isinya banyak untuk diceritakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya ucapkan dan apa yang saya katakan. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.